Halo semua, pernah gak sih kalian ngerasain bahwa males banget ngerjain sesuatu atau nunda-nunda kerjaan? Nah, itu namanya prokrastinasi dan itu dampaknya buruk banget bagi produktivitas kita. Nah, apa sih penyebab dari prokrastinasi? Yang pertama, kecemasan. Nah, pernah kan kita tuh dikasih tugas yang sulit atau nggak ada endingnya dan nggak pasti hasilnya, sehingga kadangkala kita jadi cemas dan alhasil kita jadi nunda-nunda pekerjaan. Bisa jadi tuh prokrastinasi disebabkan karena kecemasan di dalam diri kita masing-masing. Oke, yang kedua, kurangnya asertivitas. Pernah nggak sih ketika orang ngajakin jalan-jalan atau orang minta tolong, kamu tuh nggak bisa bilang tidak, padahal kerjaanmu tuh numpuk banget. Itu bisa jadi penyebab dari prokrastinasi ketika kita tidak bisa bilang tidak kepada orang, dan ketika kita iya-iya aja terhadap ajakan orang apapun itu, padahal kerjaan dan tanggung jawab kita sudah di depan mata. Nah, itu bisa juga menyebabkan seseorang menunda pekerjaan dan prokrastinasi. Yang ketiga adalah perasaan marah dan emosi kepada orang lain. Nah, saat kita merasa marah dan emosi terhadap orang lain, alhasil energi kita akan terkuras sehingga kita lelah dan akhirnya menunda-nunda pekerjaan, dan bisa jadi juga itu menyebabkan kita prokrastinasi dan malas mengerjakan pekerjaan kita. Nah, dari 3 penyebab yang tadi aku jelasin, kita bisa menghadapi prokrastinasi dengan filosofi stoik. Nah, apa sih filosofi stoik itu? Filosofi stoik adalah filosofi yang menekankan pada perubahan mindset agar kita bisa menghargai waktu, sehingga kita bisa memaksimalkan setiap pekerjaan yang kita lakukan. Filosofi stoik sebenarnya sangat simpel dan bisa dilakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Yang pertama, kita bisa melakukannya dengan mengelola emosi. Jadi kadang manusia itu tiap harinya bertemu dengan orang, mengalami sesuatu, sehingga pasti akan merasakan segala jenis emosi seperti senang, sedih, marah, dan hal-hal tersebut harus kita kelola supaya pekerjaan tidak tertunda akibat emosi yang tidak bisa dikelola. Nah, untuk mengelola emosi, sebenarnya kita bisa melakukan beberapa hal seperti meditasi, lalu tidur sejenak, dan juga melakukan hal-hal yang kita senangi, tapi ingat ya, sejenak, dan kita harus kembali kepada pekerjaan kita masing-masing. Yang kedua, kita bisa mengevaluasi diri kita dan pekerjaan yang telah kita lakukan. Dalam setiap pekerjaan kita, tentunya kita sebagai manusia pasti punya kesalahan, walaupun kita menganggap pekerjaan kita sudah sesempurna dan sebaik mungkin, tapi pasti ada celah-celah kesalahan yang membuat pekerjaan kita tidak maksimal. Nah, dalam setiap pekerjaan yang telah selesai, kita wajib banget untuk mengevaluasi apa saja langkah yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi diri dan pekerjaan kita. Kita bisa berefleksi dengan mempertanyakan pada diri sendiri seperti, apakah saya puas dengan pekerjaan saya, apa yang saya rasakan hari ini. Nah, langkah-langkah simpel terhadap refleksi tersebut itu cukup membantu untuk kita mengevaluasi diri kita dan pekerjaan kita. Oke, yang ketiga adalah kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Jadi, dalam hidup ini pasti ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol atau di luar kemampuan dan kendali kita. Maka seharusnya yang menjadi fokus utama kita dalam bekerja adalah apa yang bisa kita kendalikan, apa yang bisa kita kontrol, sehingga kedepannya kita tidak terlalu memikirkan hal-hal yang belum bisa kita kendalikan atau hal-hal yang belum tentu terjadi. Jadi, simpelnya here and now. Apa yang ada di depan mata kita, apa yang harusnya menjadi tanggung jawab kita sekarang, lakukan, selesaikan. Filosofi stoik sebenarnya sangat simpel dan bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam bekerja maupun berelasi. Jadi mudah-mudahan hal yang tadi sudah saya jelaskan itu bisa berguna untuk pekerjaan dan kehidupan kita. Selamat bekerja!